Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke, teman-teman, kita masuk pada pertemuan pertama setelah UTS. Sebelum teman kita ada Risma sama siapa? Satu lagi yang akan presentasi, Najma. Najma, Bu. Oke. Ya. Oke, Najma dan Risma. Saya ada sedikit evaluasi atau refleksi ya untuk acara UTS kemarin ya. Nurul, raise hand, apa ada yang ingin disampaikan? Enggak, Bu. Atau tepuk tangan itu. Ya, ini sedikit evaluasi atau refleksi lah kalau ya. Oke, baik. Ya. Yang pertama untuk judul atau topik dulu. Saya ucapkan selamat, teman-teman itu mengambilnya diverse, ya, secara umum beragam, berbeda-beda, meskipun ada beberapa yang agak ada kemiripan, tapi saya lihat papernya juga, kemudian saya simak presentasinya juga ada fokus yang berbeda di sana, meskipun penentuan judul itu relatif ini ya ada kemiripan gitu. Kemudian dari proses UTS yang mungkin lebih melelahkan, agak berbeda juga dengan UTS mata kuliah yang lain. Penilaian di sini sesungguhnya tidak hanya menekankan kepada result atau hasil, tapi juga proses yang sangat saya tekankan. Bukan hanya saat hari H, pelaksanaan saja, tapi mulai dari awal kalian memilih di antara sekian banyak judul yang ada, kemudian men-searching sumber-sumber yang kemudian mendukung, itu sudah ada proses pencarian di sana, proses membaca, kemudian proses ya pusing-pusing gitu ya, membandingkan, membaca satu dengan yang lain, mengambil inti dari finding mereka masing-masing itu apa. Nah, itu sudah masuk kepada proses penilaian. Kemudian ada yang secara intens sekali melakukan konsultasi. Itu saya anggap sebagai bentuk kehati-hatian kalian, karena kalian tidak kepingin sudah mengerjakan banyak, ternyata keliru gitu ya. Jadi bentuk kehati-hatian itu ada yang sangat intens untuk berkonsultasi. Ini saya apresiasi sebagai satu hal yang positif dari kalian, karena kan kemudian terlihat engage-nya, totalitasnya, kemudian nyemplung atau terlibat keterlibatannya ke dalam proses penelitian yang kalian garap itu. Kemudian teamwork di sini nggak ada, karena satu juga yang saya apresiasi tinggi khusus untuk kelas ini. Kalau untuk pengerjaan paper di kelas lain itu, adik tingkat kalian memang meminta in group pengerjaan papernya, gitu. Karena mungkin alasannya mereka masih pemula dalam mengerjakan paper, melakukan penelitian. Di samping mata kuliah yang saya ampu itu mereka mengaku masih satu atau dua mengerjakan paper, masih taraf belajar. Kalau di kakak tingkat kalian angkatan 2017 itu saya tidak kasih choice ya, tidak kasih pilihan apakah mau in group atau mau mandiri, pengerjaan mandiri individual. Saya tidak kasih itu. Saya langsung tentukan ini pengerjaan individual atau mandiri, bukan in group, bukan tim gitu ya. Karena pertimbangannya mereka adalah mahasiswa tingkat akhir, di mana penelitian dan mengerjakan sebuah karya tulis ilmiah atau paper itu layaknya umumnya sudah tidak gagap lagi gitu ya. Toh di mata kuliah yang lain sebelum semester ini mereka sudah familiar dengan tugas-tugas paper, itu terlebih sedang dalam penggarapan skripsi juga, artinya itu sudah harus dikuasai ya skill penelitian mengerjakan karya tulis itu. Nah,
khusus untuk 2018 ini kan memang saya kasih pilihan apakah mau individual atau in group gitu ya. Mostly di atas 90%. Kalian menjawabnya memilih untuk mengerjakan individu atau mandiri gitu ya. Itu saya apresiasi tinggi sebagai bentuk kalian itu siap ya untuk mengambil kendali penuh terhadap pengerjaan itu. Kalau capek ya 100% capek terhadap pengerjaan itu. Tidak bergantung kepada anggota tim yang lain gitu ya. Kalau bingung ya total kebingungan itu dihadapi sendiri gitu ya. Tidak juga kemudian biar dialah yang pusing-pusing. Sebagian besar teman saya aja yang mengerjakan, nanti saya sebagian kecil saja. Nanti beri di presentasi saja yang bisa dibagi tugas dengan baik, tidak seperti itu. Jadi saya ucapkan selamat untuk ini gitu ya. Saya menganggap kelas ini sebagai kelas dengan kinerja yang siap, ini loh gue gitu ya, siap mengerjakan dengan pasang badan dengan kemampuan ya, kemampuan masing-masing atau sendiri, tidak mengandalkan teman dalam satu grup gitu. Nah, untuk performance-nya secara umum mahasiswa di sini juga sudah punya skill presentasi, kemudian berkomunikasi, sharing secara baik gitu ya, menyampaikan dengan meskipun ada sebagian besar yang masih monoton karena terkesan baca, tapi sebagian besar lagi sudah menguasai panggung. Dalam hal ini adalah skill komunikasi untuk berpresentasi. Nah, saya harap ini tidak hanya istilahnya itu bagus ketika di dalam IBS saja, tapi skill yang bagus itu bisa dibawa keluar. Kalian punya panggung yang lebih luas lagi ketika harus show off dalam artian baik gitu ya, menunjukkan di luar IBS, ini loh mahasiswa IBS, PD bagus-bagus, skill komunikasinya, presentasinya, dan juga skill penelitiannya bagus gitu, karena ternyata kita dapati beberapa yang sudah bagus di dalam IBS itu mereka maju mundur, ragu-ragu ketika ditawarkan panggung di luar IBS yang cakupannya lebih luas lagi, yang cakupannya nasional gitu ya, yang menghadapi itu apakah mahasiswa luar ya, kampus lain, kemudian menghadapi juga masyarakat umum, menghadapi berbagai profesi, apakah dosen, apakah praktisi langsung, apakah pengusaha, atau juga masyarakat multiprofesi yang lain. Saya harap kalau ada kesempatan untuk show off, menunjukkan lagi skill yang kalian punya, itu diambillah gitu ya. Itu akan menjadi bahan pembelajaran atau experience yang bagus sekali next-nya, apalagi nanti udah masuk ke dunia kerja, itu pasti dipertanyakan ya sama calon perusahaan yang akan merekrut kalian gitu. Kurang lebih itu secara umum bagus. Kalau sistematika penulisan ini ada beberapa yang kurang telaten gitu di papernya, nanti mudah-mudahan bisa diperbaiki masing-masing ya, yang masih belum, masih miss lah gitu ya, menganggap itu ini kurang begitu penting gitu ya, tapi saya harap sekecil apapun ya rangkaian dari yang sudah kalian kerjakan kemarin sebagai hal yang semuanya itu penting. Kurang lebih itu, silahkan dilanjutkan dengan presentasi oleh ya Risma dan Najma, ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Najma Nur Laila dan Risma Dinda akan mempresentasikan
permasalahan manajemen dan administrasi ZISWAP di Indonesia dan negara muslim lainnya. Persoalan zakat adalah sesuatu yang tidak pernah habis dibicarakan. Wacana tersebut terus bergulir mengikuti peradaban Islam. Berikut beberapa permasalahan manajemen zakat di Indonesia. Permasalahan manajemen dan administrasi zakat di Indonesia. 1. Pemahaman zakat. Yang dimaksud dengan pemahaman di sini adalah pengertian umat Islam tentang lembaga zakat itu. Pengertian mereka sangat terbatas kalau dibandingkan dengan mereka tentang salat dan puasa. Hal ini disebabkan karena pendidikan keagamaan Islam di masa yang lampau kurang menjelaskan pengertian dan masalah zakat. Akibatnya, karena kurang paham, umat Islam kurang pula melaksanakannya. Yang kedua, konsepsi fikih zakat. Yang dimaksud dengan konsepsi fikih zakat adalah konsep pengertian dan pemahaman mengenai zakat hasil ijtihad manusia. Di dalam Al-Quran hanya disebutkan pokoknya saja, kemudian dijelaskan oleh sunnah Nabi Muhammad. Penjabarannya yang tercantum dalam kitab-kitab fikih lama, namun tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Fikih zakat yang diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia hampir seluruhnya hasil perumusan para ahli beberapa abad yang lalu, yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masa itu. Perumusan tersebut banyak yang tidak tepat lagi untuk dipergunakan mengatur zakat dalam masyarakat modern sekarang. Yang selanjutnya ada pembenturan kepentingan. Yang dimaksud dengan pembenturan kepentingan adalah kepentingan organisasi atau lembaga sosial Islam yang memungut zakat selama ini. Misalnya BAZIS atau BAS sebagai lembaga atau organisasi amil zakat baru. Yang selanjutnya ada sikap kurang percaya. Di samping kesadaran yang makin tumbuh dalam masyarakat Islam Indonesia tentang pelaksanaan zakat dalam masyarakat, ada juga sikap kurang percaya terhadap penyelenggaraan zakat. Yang kelima, sikap tradisional. Penghambat yang lain adalah para wajib zakat terutama di pedesaan menyerahkan zakatnya tidak kepada ke-8 kelompok atau beberapa dari 8 golongan yang berhak menerima zakat, tetapi kepada pemimpin agama setempat. Pemimpin agama ini tidak bertindak sebagai amil yang berkewajiban membagikan atau menyalurkan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya, tetapi bertindak sebagai mustahik, orang yang berhak menerima zakat sendiri dalam kategori fisabilillah, yakni orang yang berjuang di jalan Allah. Permasalahan manajemen dan administrasi wakaf di Indonesia. Problematika perwakafan yang ada di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, kuatnya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap pemahaman fikih klasik dan persoalan tentang wakaf, seperti adanya anggapan bahwa wakaf itu milik Allah semata yang tidak boleh diubah atau diganggu-gugat. Sehingga hal ini melahirkan pemahaman masyarakat untuk tidak merekomendasikan adanya fungsi sosial selain ibadah. Yang kedua, ada kurangnya sosialisasi di masyarakat Indonesia tentang undang-undang perwakafan yang terbaru, sehingga tidak memiliki pemahaman paradigma perwakafan yang terbaru dan melahirkan kekurangan pengetahuan masyarakat Indonesia atas pentingnya pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umum, yang mestinya menjadi problem yang harus dipecahkan bersama. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Risma. Yang ketiga, para pejabat teknis wakaf di Indonesia belum mempunyai persepsi yang sama dengan para pihak terkait untuk berupaya dalam mengembangkan dan pemberdayaan wakaf. Namun mereka, para pejabat teknis, lebih banyak berkutat pada penanganan yang bersifat linear dan pasif. Yang keempat, keberadaan nazir di Indonesia yang belum profesional sehingga wakaf belum bisa dikelola secara optimal, padahal posisi nazir
menempati peran sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf dan implementasi dari perwakafan. Dari manfaat wakaf. 5. Pembiayaan sertifikasi, sertifikat wakaf yang cukup lumayan mahal dan belum banyak orang yang profesional dalam mengurus akte wakaf. Sehingga hal ini dikesampingkan masyarakat dan juga mereka berdalih sepanjang tidak muncul persoalan yang cukup, maka akta tersebut dianggap tidak begitu urgent. Next. Nah, selanjutnya itu permasalahan manajemen dan administrasi zakat di Kuwait. Tim zakat di rumah zakat sering menemukan kesulitan untuk menemukan keluarga miskin karena keluarga miskin di Kuwait biasanya 44% menghindar dari perhatian publik karena keberadaan keluarga miskin di Kuwait sangat sedikit. Tim House of Zakah memiliki berbagai program pengentasan kemiskinan internasional seperti proyek Yatim Piatu Afrika, rehabilitas, pinjaman Kort Hasan, beasiswa pendidikan di berbagai kalangan miskin negara, dan berbagai program kemanusiaan lainnya. Permasalahan manajemen dan administrasi zakat di Malaysia. Meskipun pengelolaan zakat sampai saat ini selalu berkembang, setiap unsur-unsur umumnya tetap sama, yaitu yang pertama, pengelolaan zakat tetap di bawah MAIAIM, setiap negeri kecuali Kedah yang mana pengelolaan zakat di bawah sebuah badan lembaga zakat yang dikenal dengan jawatan kuasa zakat. Yang kedua, kepentingan serta potensi zakat masih terpisah dari perspektif dasar sosial ekonomi kenegaraan yang lebih dilihat sebagai ibadah. Oleh karena itu, sampai sekarang belum didirikan pengelolaan zakat yang dapat mengurus zakat dalam skala nasional dan menjadikan sebagai salah satu bentuk dari dasar-dasar kebijakan fiskal di Malaysia. Meskipun usaha ke arah sana tetap diusahakan. Kesimpulan pengelolaan zakat di Malaysia sangat kepada undang-undang masing-masing negeri. Di Malaysia belum ada undang-undang zakat pada peringkat kebangsaan yang boleh menyatukan sistem pengelolaan zakat. Di samping itu, pengelolaan zakat juga masih berdasar pada kebijakan wilayah persekutuan dan negeri-negeri masing-masing. Permasalahan manajemen dan administrasi wakaf di Malaysia. Malaysia juga memiliki beberapa hambatan dalam pengelolaan wakaf. Di antaranya, yang pertama itu masalah perundangan, yaitu adanya ketidakseragaman undang-undang wakaf antara negeri-negeri yang berimplikasi pada perbedaan dalam pemahaman, tafsiran, tata cara pengeluaran, fatwa, dan hukum. Akibatnya kebanyakan wakaf dikelola sendiri oleh pemegang amanah masing-masing, bukan oleh pihak berwenang dalam bidang keagamaan seperti Majelis Agama Islam Negeri. Kedua, mayoritas tanah wakaf di kawasan bandar terletak di lokasi yang kurang strategis dan sulit untuk dikembangkan. Yang ketiga, sebagian tanah wakaf digunakan kurang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Yang keempat, terdapat tanah wakaf yang belum didaftarkan bahwa pentadbiran pihak berkuasa agama sehingga sering menjadi objek sengketa bahkan diperjualbelikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima, ketiadaan dokumentasi data yang lengkap tentang tanah-tanah wakaf. Yang keenam, masih banyak wakaf properti yang terlantar dan dikelola dengan memakai manajemen yang tradisional. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Baik, tadi adalah presentasi singkat dari teman kita Najma dan Risma. Silakan mulai di notes. Dikumpulkan dulu pertanyaan yang masuk, 3 orang. Masih sama ya dengan menuliskan nama dan grup berapa.
Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, izin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifandra dari kelompok 6. Tadi dijelaskan di PPT itu permasalahan pengelolaan zakat di Kuwait itu di dalam hal penyaluran, di mana masyarakatnya cenderung menghindar. Kira-kira apa yang membuat masyarakat miskin di sana itu menghindar dalam penyaluran zakat? Sekiranya itu aja sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bentuk pertanyaan yang kritis ya. Itu kalau kemudian menghindar, penyebabnya kira-kira apa gitu kan? Itu kan bukan satu hal yang haram. Justru kalau memang masuk menjadi kategori duafa, apakah itu fukoro ya, fakir atau masakin atau miskin, mereka kan berhak gitu ya, bukan kemudian income yang dari sumber yang haram itu halal gitu. Mungkin penduduk dari negara lain menganggapnya ini aneh gitu ya, karena kalau di Indonesia sendiri yang tidak kategori miskin saja ada yang ngaku-ngaku miskin supaya dapat zakat. Nah ini kebalikannya gitu. Silakan ditampung dulu 2 penanya lagi. Ya. Sambil mungkin mempersiapkan jawabannya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, Ariana dari kelompok 9. Tadi kalau nggak salah di slide di Kuwait sendiri tidak ada permasalahan terkait wakaf ya. Itu maksudnya gimana ya? Kenapa gitu? Tidak ada permasalahan terkait wakaf. Berarti wakaf di sana udah itu ya. Intinya kenapa tidak ada permasalahan gitu ya. Terima kasih. Ya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Silakan satu lagi penanya.
masih kita tunggu ya. Kalau tidak ada nanti Bu Sulis yang bertanya, tapi kalau ada saya tidak bertanya. Apakah tidak ada? Di sini Bu, saya mau nanya. Oh, gitu dong Cio, jangan malu-malu. Ayo. Oke. Perkenalkan, nama saya Lanjari Vega, saya dari kelompok 8. Ingin bertanya terkait permasalahan zakat. Buat zakat ini kan apakah ada permasalahan yang signifikan dari zakat melihat dari kondisi COVID-19 ini, apakah berjalan dengan seperti biasa, apakah ada kendala yang signifikan dalam penghimpunan atau penyaluran zakat dalam COVID ini? Terima kasih, itu aja. Ini ya, Cio. Ibu izin berdiskusi dulu ya, Bu. Iya, jadi intinya apakah ada permasalahan yang signifikan dari terkait COVID-19 ini dalam penyaluran zakat ataupun penghimpunan dana zakat? Ibu izin berdiskusi dahulu. Ya. Kenapa Najma? Suaranya Izin berdiskusi dulu. Oh iya. Sudah ada 24 partisipan termasuk Ibu. Jadi ini saya record untuk yang presensi pertengahan ya. Sudah, sambil dijawab, mau yang mana dulu, apakah dari Revan, atau dari Ariana, atau dari Lanzio?
Najma ingin menjawab pertanyaannya Ariana dulu, Ibu. Yang kenapa Kuwait tidak ada permasalahan wakaf? Itu dari yang Najma baca, di Kuwait itu wakafnya lancar, Ibu. Gak ada permasalahan. Dia bagus pengelolaannya. Berarti tidak ada kendala ya sedikit. Iya. Jadi tidak ditemukan permasalahan wakafnya. Apakah ada tambahan dari Risma? Iya. Belum, Ibu. Oke. Baik, jadi saya tambahkan sambil Najma dan Risma menyiapkan jawaban untuk penanya yang lain. Jadi kalau kita sebut Kuwait bicara wakaf antar negara Muslim sudah tingkat dunia, sudah tingkat global. Kemudian kita sebut satu negara namanya Kuwait. Mungkin satu hal yang pertama banget ya, langsung terlintas di benak teman-teman semua atau siapapun yang mendengar ketika disebut satu negara namanya Kuwait itu, pertama banget terlintas itu tidak ada orang miskin atau susah cari orang miskin di sana. Gitu. Semua sudah sejahtera dan berbeda jauh kondisinya dengan negara lain, apalagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, gitu ya, karena sudah terlabel sebagai negara yang kaya. Nah, kayanya betul ya, negara ini adalah kaya yang ditopang dari utamanya sumber daya minyak atau tambang hasil bumi yang bentuknya adalah minyak yang kemudian diekspor ke negara-negara yang lain, seperti itu. Kemudian kita pasti juga mendengar kalau bicara, oh ini bantuan untuk masjid A, bantuan untuk pesantren B, bantuan untuk panti yatim C, itu sumbernya dari Kuwait sana, gitu ya, dari Syekh siapa, gitu. Kita sudah familiar dengan itu. Nah, ketika membahas fokus tentang wakaf, kemudian Kuwait ini memang menjadi salah satu percontohan, salah satu role model utama. Terutama di situ adalah jenis wakaf produktifnya. Kita tahu kalau berdasarkan peruntukannya dan pengelolaannya, gitu, kita sebut dua sisi utama. Yang pertama adalah wakaf konsumtif, bukan wakaf konsumtif ya, maaf ini saya agak terbias sama zakat. Jadi wakaf yang start gitu ya, yang kita sebut familiar sebagai 3M itu, 3M bukan 3 miliar, tapi makam, masjid dan musola serta madrasah itu dianggap sebagai wakaf yang kurang produktif, gitu ya, yang idle gitu, atau tanah juga yang sampai sekarang masih banyak yang nganggur. Kita kemarin bersedih-sedih ria, berprihatin ria, total tanah wakaf itu jumlahnya sangat luas, ya, lebih luas daripada negara Singapura, tapi mayoritas masih idle, masih nganggur, masih alang-alang saja, atau bahkan ditempati yang sifatnya bukan ilegal, apakah ditempati oleh pemulung dan lain sebagainya. Nah, di Kuwait ini mayoritas atau yang maju adalah jenis wakaf produktif. Artinya kalau kita bicara produktif itu menghasilkan, diputar dulu, diusahakan, dibuat bisnis, kemudian benefitnya yang banyak. Kuwait kita juga tidak boleh lupa bahwa sejarah perwakafan di sini sangat panjang. Sudah dari sejak sebelumnya di beberapa ulasan di sebuah jurnal internasional itu disebut sejarahnya itu sebelum tahun 1921 wakaf sudah dikelola secara produktif. Kalau di Indonesia kan bedanya baru ini ya, 5 tahun terakhir itu baru gembar-gembor atau ayo
wakaf produktif, wakaf melalui uang, wakaf uang, nanti yang bisa diputar benefitnya yang disalurkan. Ini baru tahun-tahun terakhir. Kalian sudah lahirlah, sudah besar, sudah mendengar kata wakaf, nah itu sudah ada gelora wakaf produktif. Yang lama-lama dulu pas ibu masih kecil itu kalau wakaf ya makam gitu, kalau wakaf ya masjid. Orang berwakaf itu katanya tidak boleh kalau tidak untuk tanah makam, kalau tidak untuk masjid, kalau tidak untuk pesantren gitu ya. Orang punya apalagi di pedesaan, orang tuh bahkan sampai sekarang ya, saya punya uang 100.000, apakah bisa diwakafkan? Oh, nggak boleh. Kalau wakaf itu harus punya tanah berhektar-hektar dulu, kemudian sebagian diwakafkan. Nah, itu baru sah katanya. Itu tugas kita semua gitu ya. Sejarah panjang perwakafan produktif di Kuwait yang terbukti ya, sebenarnya ini contohnya ya, bentuk wakaf kalau di Kuwait itu ya pertokoan, kemudian properti, kemudian wakaf pertanian yang bentuknya itu pohon-pohon yang produktif, apakah yang kemudian menghasilkan kurma dan lain sebagainya. Kemudian produktif di sisi bidang perikanan gitu. Jadi selain pertanian, selain yang bentuknya tadi untuk apartemen dan lain-lain, juga perikanan. Nah, itu salah satu bentuk wakaf produktifnya. Kalau ditanya tata kelolanya, konsepnya, administrasinya apakah sudah baik? Sudah, ya, sudah baik, sudah maju. Ya, di sana itu ada namanya Kuwait Awqaf Public Foundation, gitu ya. Foundation ini sangat outstanding, sangat unggul, gitu ya, profesional. Kita kebayanglah orang-orang negara kayak Timur Tengah sana tuh, ya maju, pinter-pinter bahasa Inggris juga, kemudian wawasannya luas, tapi juga profesional mengelola Islamic Endowment. Dalam hal ini adalah zakat dan wakaf. Jadi kita bisa tuh kata kunci, kalau mau ngulik wakaf di negara Kuwait, kita bisa ketik Kuwait Awqaf Public Foundation atau KAPF. Nah, tentang zakat juga ya, selain wakaf tadi yang dipertanyakan, apa nggak ada masalah gitu ya. Zakat juga positif, dominan maju, pengelolaannya profesional ya. Ini saling, kalau mereka itu saling mendukung, terintegrated kayak gitu. Kemudian sistem distribusinya itu melibatkan ya, ini engage gitu. Apa kemudian mungkin yang membedakan dengan Malaysia lah, katakanlah tadi dibilangnya terpusat, kemudian belum kelemahannya, belum ada undang-undang atau regulasi di taraf kebangsaan atau yang paling tinggi, yang terpusat. Kalau kayak di kita itu di bawah Kemenak, kemudian Basnas, kemudian BWI ya. Kalau di Malaysia itu malah kemudian masing-masing negara bagian ada yang maju banget seperti Johor ya, kemudian Kelantan, kemudian Kedah ya, Kuching itu udah mulai maju, yang lain masih seolah berjuang seperti itu. Nah, ini keunggulannya di Kuwait itu mereka melibatkan ya masyarakat dan keluarga. Nah, perkembangannya juga karena niat Fastabiqul Khairat ini, memang Kuwait menjadi salah satu percontohan untuk praktik perwakafan dunia. Tapi kalau totally nggak ada masalah, itu bisa dibilang ya ada masalah tapi minimal gitu ya, berbeda dengan yang dialami oleh negara-negara yang lain seperti itu. Jadi permasalahan misalnya tadi pendistribusiannya, karena distribusi benefit wakaf dan zakat ini malah sebagian besar gitu ya sudah mulai keluar negeri gitu, karena memang mayoritas penduduk Kuwait ini sudah di atas garis kemiskinan gitu, meskipun kategori miskinnya di sana itu ya sudah kaya kalau dirupiahkan di Indonesia gitu ya. Jadi beda penentuan angkanya gitu ya. Kita di sini merasa sudah
di atas garis kemiskinan, artinya tidak miskin atau tidak rentan miskin, merasa sudah kita masuk kategori ekonomi menengah nih. Ternyata kalau kita jadi penduduk Kuwait, kita itu masih miskin dengan kondisi ekonomi atau pendapatan yang kita punya. Kurang lebih itu saya rasa sudah cukup panjang lebar ya. Apakah cukup terjawab? Bagaimana? Kepada penanya, apakah ada tanggapan lain? Apakah standby? Ya, kalau dirasa cukup, silakan langsung ke Aryan, ke Rifan dan ke Gio ya. Mau yang mana dulu? Iya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Zio terkait permasalahan signifikan terkait COVID-19 dalam penyaluran dana zakat atau penghimpunan dana zakat. Kalau permasalahan yang signifikannya sih nggak terlalu banyak ya. Cuman pandemi COVID-19 itu adanya penurunan dalam jumlah muzaki karena berkurangnya pendapatan yang diperoleh oleh muzaki. Jadi muzaki lebih cenderung beralih ke infak dan sedekah. Tapi Basnas dan LAS itu mengubah tata cara pengelolaan zakatnya. Yang pertama itu tentang penghimpunannya. Bas dan LAS itu menggunakan platform seperti e-commerce, fintech, dan digital lain untuk para muzaki melakukan pembayaran zakatnya. Seperti itu, Zio. Bagaimana Zio? Masih standby? Oke, Ibu. Ya, Risma, baik. Ya, mungkin ini adalah salah satu fokus kajian yang dilakukan Zio ya. Jadi dia cukup kritis untuk menyoroti kaitannya dengan zakat, dengan fenomena yang terjadi pada saat ini, perkembangan COVID sudah hampir 2 tahun. Kita sudah masuk tahun kedua, ini sudah bulan April. Dulu itu awal ada banget itu sebenarnya sudah bergerilya meskipun masih diredam ya, itu sudah awal tahun 2020 ya. Karena akhir tahun 2019 itu sudah spread out ke seluruh dunia dan salah satunya adalah Indonesia. Nah, tapi kemudian benar-benar di blow up, memang harus disuarakan itu kemudian awal ya 2020. Nah, ketika tadi ditanyakan tentang bagaimana distribusi 3P itu dari pengumpulan, dari pendayagunaan atau pengelolaan sampai kepada pendistribusian zakat, kaitannya dengan adanya COVID, terkendala atau tidak, terus bagaimana pertumbuhannya, apakah menurun ataukah stagnan ataukah meningkat. Nah, tadi sudah cukup dijawab dengan data oleh Risma. Tapi saya ingin menambahi bahwa dalam kurun waktu hampir 2 tahun ini ada tuh grafiknya yang kemudian mengalami peningkatan zakat. Itu yang memang dibanggakan dari para pejuang zakat, bukan hanya Basnas, tapi juga unsur-unsur atau elemen-elemen yang lain menunjukkan kepada halayak, wah ini lihat pandemi berjalan terus, nggak tahu kapan mau berakhir, tapi malah jumlah yang terkumpul meningkat gitu ya. Dan itu tadi ditopang juga dengan infak dan sedekah itu memang kalau kita kembali mengingat bahwa tipikal orang Indonesia adalah orang paling filantropis di Indonesia, paling di dunia, paling dermawan di dunia. Nah, ketika ada bencana-bencana diikuti dengan wabah pandemi yang tak kunjung
usai gitu kan, rasa empati, rasa kasihan, rasa iba orang Indonesia itu meningkat. Nah, kemudian ini dicatatkan sebagai peningkatan terkumpulnya zakat, infak, dan sedekah. Tapi kalau terkait pendistribusian, kemudian pendayagunaan, ini masih harus mengikuti patron-patron atau patokan-patokan yang awalnya 3M menjadi 5M. Nah, itu protokol kesehatannya super ketat ya, meskipun praktik di lapangan sana masih ada aja orang yang abai gitu ya. Tapi untuk pendayagunaan, pendistribusian, dan juga upaya pengumpulan zakat, infak, dan sedekah ini berusaha memberikan contoh yang baik dengan mematuhi sedapat mungkin, meskipun hal-hal tertentu yang dulu bisa dilaksanakan sekarang tidak, gitu ya. Contoh kalau kaitannya zakat orang-orang kaya di daerah-daerah tertentu gitu ya, berlomba-lomba ingin mendatangkan penerima zakat, para duafa ke rumahnya sampai berkerumun, ada yang kemudian berdesakan, berjatuhan, itu kan totally berarti protokol kesehatan tidak dipatuhi, ya, utamanya menjaga jarak itu. Nah, ini kemudian di momen Ramadan ini, terutama nanti hampir Idul Fitri akan terlihat nih orang-orang kaya yang biasanya menyalurkan dengan mendatangkan duafa langsung ke rumahnya, apakah kemudian akan mengalihkan cara ya, merubah cara, atau akan tetap seperti ini, jadi PR tersendiri untuk Indonesia tentunya. Mudah-mudahan mereka juga bisa lah merubah pola yang lama yang setiap tahun dilakukan menjadi lebih protokoler kesehatan lagi, lebih aman untuk semua gitu, kurang lebih itu. Terakhir ada untuk Rifan, silakan. Next di sini mau menjawab pertanyaan dari Ripan. Permasalahan zakat Kuwait yang orang miskinnya cenderung menghindar. Nah, di sini itu yang Najma temuin karena keberadaan keluarga miskin di Kuwait sangat sedikit. Jadi tim House of Zakatnya menyalurkan zakatnya itu ke internasional proyek kayak di Afrika, terus rehabilitasi, pinjaman kesehatan, sama beasiswa pendidikan di berbagai negara. Gitu, Rifan. Ya, baik. Terima kasih, Najma, jawabannya. Sama-sama. Gimana? Apakah cukup terjawab? Rifan, ya baik. Mungkin kalau di YouTube gitu ya, kalian malah lebih bisa menyimak gitu ya, para YouTuber yang melakukan vlog langsung dari Kuwait sana, utamanya Indonesia, itu judul yang apa ya? Judul yang menarik perhatian itu langsung ditulis gede gitu ya. Tidak menemukan warga miskin di negara ini gitu. Ya, kalian rata-rata dari penanya tertarik dengan negara Kuwait ya, karena sudah terlabel bahwa ini negara kaya, nggak ada orang miskin di sini gitu ya. Provokatif, judulnya itu provokatif agar cenderung orang menyimak liputan-liputan dari para YouTuber itu ya, tidak ditemukan orang miskin, tidak ditemukan duafa di negara ini gitu ya, terus ditulis Kuwait gede gitu. Nah, kemudian mereka mengambil latar belakang view dari tempat mereka vlog itu rumah-rumah mewah, terus mobil-mobil mewah, gedung-gedung yang semuanya itu glamour gitu. Semuanya itu bagus gitu ya.
Nah, tetapi terkait dengan permasalahan zakat, kuwait, di mana masyarakat miskin cenderung menghindar untuk diberi zakat, kayak gitu. Ini yang kemudian ada image yang udah nempel itu, gitu ya. Kalau saya masuk kategori miskin di Kuwait, masyarakat miskin di Kuwait, saya jadi malu, saya jadi cenderung tidak pengen menampakkan bahwa saya itu miskin. Kenapa? Karena saya adalah warga negara Kuwait, gitu ya. Ini satu permasalahan yang memang harus dirubah, gitu ya. Meskipun tadi kategori miskinnya itu masih kaya, mereka kan pendidikan gratis, kemudian fasilitas kesehatan gratis, kemudian perumahan sudah terjamin. Ketika kemudian ya udah deh, kita nggak usah ngaku, nggak usah jujur, nggak usah ngomong kalau kita ini masuk kategori miskin untuk ukuran Kuwait, toh kita sudah terpenuhi semua nih kebutuhan hidup, apakah untuk kesehatan, apakah untuk pendidikan, apakah untuk kebutuhan-kebutuhan primer, yaitu sandang, pangan, papan, gitu. Cenderung penduduk itu menjadi seperti itu karena sudah ada stereotip, gitu ya, bahwa Kuwait itu negara kaya yang tidak ditemukan penduduk miskinnya, gitu. Tapi sekali lagi bahwa miskinnya di sana itu masih sejahtera daripada miskinnya orang Indonesia yang benar-benar nggak bisa makan. Mungkin mereka makanannya sudah enak, gitu ya, tapi masih kategori sederhana bagi rata-rata orang Kuwait sana, gitu ya. Gitu. Padahal itu udah istimewa bagi kita, gitu ya. Jadi adanya stereotip seperti itu, gitu. Cenderung sudahlah, kita nggak usah show off, nggak usah ngasih unjuk lah kalau kita ini berhak dapat zakat karena kategori miskin. Jadi gengsi, gitu ya. Persoalan gengsi, gitu. Nah, ini PR sih sebenarnya, cuman SDM-nya untuk menelusuri itu lebih harus ditingkatkan lagi. Nah, kalau kemudian dikaitkan dengan pertanyaan Ariana, yang apakah benar tidak ada persoalan tentang zakat dan wakaf? Nah, ini salah satu persoalannya, meskipun terbilang lebih banyak bagusnya daripada persoalan-persoalan yang ada, gitu ya. Sulit mendeteksi, gitu ya. Ini mungkin kayak Rifandra, kemudian Ariana, kemudian Gio ini bisa mengusulkan satu paper mengatasi persoalan zakat dan wakaf di Kuwait, gitu ya. Misalnya mereka harus jemput bola, harus turun ke lapangan, harus belusukan SDM zakat dan wakaf ini ke benar-benar ke perumahan perkampungan untuk menyisir orang yang real miskin, gitu ya. Karena mereka miskin tapi tidak mau mengaku, jadi dilakukan semacam survei. Nah, ini bisa direkomendasikan hal seperti itu kalau kalian membuat penelitian atau paper terkait zakat dan wakaf di Kuwait, kurang lebih seperti itu ya. Oke, makasih banyak. Cukup ya, saya rasa presentasinya bisa diakhiri saja. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Najma dan Risma. Ini mudah-mudahan yang lain nyimak ya, meskipun off kamera ya. Yang masih bertahan nih ada Nabila, ada Risma, ada Lanzia, ada Rifandra, ada Ika Putri, ada Najma. Hanif, saya nggak kuat melihat mata tajamnya gitu ya. Oke, mudah-mudahan yang ya Regita, makasih Raisa Bia. So far sih saya berusaha untuk ini ya, meskipun ya karena pada membuka kamera saya absen lagi 1, 2, 3 ya. Ya, oke. Makasih. Saya lanjutkan ke presentasi ke pemaparan. Mungkin hari ini tidak ada tugas on the spot ya.
saya agak tepar nih. Gitu. Setelah pemaparan ini nanti bisa, nggak tahu ya selesai jam berapa, mungkin tidak 11.20 ya, mohon maaf ya. Saya share screen, tunggu. Ini agak macet nih. Bagaimana cara mengatasi laptop kentang? Laptopnya udah kentang, tapi cara agar tidak kentang banget, tidak lola ya, tidak loading lama, kemudian tidak nge-lag sana sini, tidak hang, itu gimana caranya? Saya kan cuma bisa make, nggak bisa manage, tidak bisa mengorganize supaya gadget ini bisa fast loading, itu gimana caranya? Teman-teman kan milenial pasti ini tahu gitu cara. Yang tahu Rifki, Bu. Ini Sandra ahli juga, ini Bu. ya, ahli komputer. Gimana? Iya, Bu, Saya harus gini, manain secara berkala gitu, biar tidak lama ketika dipakai. Kan ini file nambah terus nih. Mesti diapain tuh? Harus saya File bawa sampahnya mungkin dihapusin lagi, Bu. file apa? File sampahnya atau recycle-nya yang udah nggak kepake. Oh. Kalau di sini ya, di folder itu nggak ada tulisan yang folder recycle bin gitu, nggak ada. Terus saya nyarinya di mana? Aduh. Ya nanti bisalah ya, sama ini dibantu di luar KBM nih. Next-nya lah mudah-mudahan. Karena saya mau mengganti masih mikir-mikir ini. Tunggu, apakah sudah ya, saya share screen. Oke. Ya, selamat menyimak. Meskipun kondisi sedang puasa, tapi kalau puasa itu waktu di mana dosa-dosa diampuni ya. Ketika kita memohon ampunan, kemudian doa-doa dikabulkan, terus segala amalan pahalanya dilipat gandakan. Kalau tidur saja di saat puasa Ramadan itu dihukumi sebagai ibadah gitu ya, bagaimana kita yang menuntut ilmu gitu ya, ibadahnya super double tuh gitu ya. Tapi bukan berarti kita set, pokoknya saya mau ibadah sebanyak-banyaknya pada saat bulan Ramadan, terkhusus untuk tidur gitu ya, karena itu sudah dinilai ibadah, enggak juga gitu ya. Amalan dalam bentuk lain tentu saja kemudian lebih baik, apakah itu zikir, kemudian tadarus Al-Quran, plus terjemahnya itu penting ya, tidak hanya membaca saja tapi juga plus membaca terjemahannya atau tafsirnya kalau perlu, karena itu akan lebih memahamkan kita kandungan isi Al-Quran itu. Meskipun membaca Al-Quran yang berbahasa Arab saja tentu saja sudah berpahala. Kemudian sedekah, banyakin sedekah di bulan Ramadan ini. Ya, kalian targetkan dalam satu hari itu saya alokasikan gitu ya, apakah bentuknya uang atau makanan takjil atau bukaan yang lain ya, materi, atau bentuknya itu memberi pertolongan kepada orang lain. Itu targetkan setiap harinya harus ada, apalagi kalian ini bulan Ramadan tapi harinya hari Jumat. Nah, double lagi tuh gitu ya. Tidak kemudian kalau bukan hari Jumat enggak baik, tidak seperti itu, tapi keutamaan berbuat baik, bersedekah di hari Jumat plus di bulan Ramadan itu akan berlipat ganda lagi gitu. Mudah-mudahan ini jadi
nilai sedekah ketika kalian menuntut ilmu. Ilmunya aja namanya ziswaf ya, bukan ilmu yang materi umum gitu ya. Ini materi yang dunia plus akhirat. Oke. Permasalahan manajemen dan administrasi zakat wakaf di Indonesia dan negara muslim lainnya. Tadi sudah dijelaskan tentang Indonesia secara khusus. Kalau Indonesia ini teman-teman sudah banyak mengulas dari presentasi kalian, dari paper-paper yang untuk UTS kemarin, bahkan ada yang lebih spesifik sekali ditemukan adanya temuan-temuan yang kemudian itu dianggap unik yang tidak ada di negara lain. Itu kalian sudah ulas gitu. Tadi kalau negara selain Indonesia sama presenter sudah disebutkan, yaitu Malaysia dan juga Kuwait. Mungkin saya mengulas yang lebih banyak yang di luar yang tadi sudah dijelaskan. Ini sistem, kalau bicara yang topik ini, kita sebenarnya kayak materi yang banyak, tapi dipaksa untuk diringkas gitu ya, menjadi satu bahasan pertemuan gitu ya. Zakat, ini yang kategori yang agak sensitif, kok wajib, kok sukarela gitu ya. Artinya ini dalam tataran negara ya, dalam tataran negara. Kalau kita sebagai umat muslim, zakat itu sudah pasti ya wajib gitu ya. Tapi kewajiban itu apakah kemudian dikoordinir ya oleh organisasi perzakatan dalam agama Islam itu, atau kemudian dikoordinir resmi oleh pemerintah yang kemudian kategori wajib gitu ya. Sukarela bukan berarti kita sebagai orang Islam itu wah sukarela kok sifatnya, nggak usah lah berzakat, tidak wajib, tidak seperti itu. Tapi ini dari tataran negara, ini pembagiannya, mana yang mewajibkan, mana yang tidak mewajibkan, artinya sukarela. Di sini ada Sudan, Arab Saudi, Pakistan, Libya, Yaman, itu menjadi satu hal yang wajib. Kemudian sukarela kayak Indonesia itu maksudnya bukan kategori sukarela kita kemudian tidak berzakat, tetap wajib berzakat sesuai dengan ketentuan yang ada, haul, nisab, dan seterusnya. Apakah itu zakat mal, kemudian zakat fitrah sudah jelas ketentuannya. Nih 30 hari lagi teman-teman akan menunaikan zakat fitrah. Saya sarankan banget untuk dilakukan sendiri. Ayo, jangan orang tua kalian lagi yang membayarkan ya 35.000 kalau uang setara itu, atau 2,5 kilo atau 3,5 liter. Ayo untuk besok praktek sendiri, salurkan sendiri gitu. Apakah meskipun itu masih dari orang tua, tapi coba salurkan sendiri untuk berpraktik ya. Nah ini otoritasnya. Oke, kalau keagamaan di Malaysia dan Singapura itu unik ya. Malaysia ada yang namanya Majelis Agama Islam yang per negara. Oke, saya langsung ke sini aja. Ya, ini tadi sudah diulas. Saya nggak ngulas lebih banyak Indonesia karena tadi sudah dipaparkan tentang carut marut perzakatan dan perwakafan di Indonesia. Yang utamanya yang hampir teman-teman semua sebut ketika presentasi UTS kemarin, persoalannya di mana gitu ya. Paling besar, hampir 100% menjawabnya kurang sosialisasi, Bu, kurang literasi, kurang edukasi, banyak belum tahu gitu ya. Ini harus diperjuangkan masalah sosialisasi, edukasi, dan literasi. Ini yang paling krusial, Bu. Gitu. Setelah itu baru nanti persoalan-persoalan yang lain, apakah tata kelola, apakah good governance, atau kemudian persoalan ketaatannya, gitu ya. Karena salah satu hasil penelitian dari teman kalian di kelas ini yang presentasi kemarin itu peningkatan literasi bertambah, pemahamannya bertambah, tapi kesadaran berzakatnya nggak ngaruh gitu ya, pengaruhnya negatif. Nah ini kan jadi satu hal yang menarik, kok bisa? Kenapa demikian?
kalau tambah pengetahuan, tambah iman dan takwa, tapi kok kemudian nggak bertambah menunaikan zakatnya. Ada faktor X gitu ya, yang kemudian oh ini toh gitu. Ternyata kurangnya trust perusahaan membayar zakat ke kelas, ke bas itu kurang trust. Jadi ya udah saya makin ngerti tentang zakat dan wakaf ini, tapi segitu-gitu aja tuh saya nggak kemudian menambah kadar zakat dan wakaf saya gitu ya. Itu tipikal orang-orang yang skeptif ya, seperti itu. Mungkin jadi bahan penelitian juga tuh. Kalau udah skeptif itu susah ya, dikasih ini yang benar. Dia itu tahu gitu ya, tapi kemudian gitu ya, abai gitu aja gitu. Oke, Malaysia. Sistemnya tadi sudah dijelaskan Risma dan Najma, top down ya. Pemerintah per negara bagian, jadi pemerintah yang mengurusi. Terus di sana itu ada yang berapa itu 12 negara, 12 ya, 14 plus KL ya, Kuala Lumpur negara masuk ya, masuk itu masing-masing itu berlomba-lomba sebenarnya ya untuk meningkatkan bagaimana zakat dan wakaf ini. Kemudian nanti di otoritasnya itu dikuasai oleh sultan per negara bagian itu, gitu ya. Kalau di Kelantan misalnya, Sultan Kelantan itu punya otoritas. Bahkan kalau kalian misalnya jadi orang Kelantan kemudian punya semacam kayak las gitu, itu nggak serta-merta disetujui kayak di Indonesia. Di Indonesia tuh gampang banget, sampai ratusan ya lembaga amil zakat. Kalau di sana itu nggak gampang. Kalau disetujui nanti jumlah zakat yang terkumpul itu sekian persennya itu larinya ke kesultanan ini, ke negara bagian. Jadi tidak bisa dialokasikan, dikelola semuanya. Misalnya berhasil terkumpul ya 200 juta, nggak bisa ya. Meskipun 2,5%-nya untuk amil ya. Tapi 200% itu enggak, 200 juta itu nggak bisa dikelola sendiri oleh las tertentu yang ada di sana gitu. Itu sekian persen harus lari ke kesultanan dulu. Nah, kesultanan ini yang kemudian mengalokasikan yang dalam tanda kurung itu jatah dia gitu ya. Nggak tahu alokasinya itu apakah tepat apa enggak gitu ya, karena tadi masih carut marut ya disebutkan. Nah, ini yang menjadi PR. Saya pernah melakukan penelitian sebenarnya khususnya tentang wakaf untuk sektor kesehatan. Kemudian saya datang ke Putrajaya. Putrajaya ini namanya Dr. Fakhrul, itu punya hospital dan punya klinik yang berbasis wakaf, tapi mengakomodir zakat juga. Dia itu malah kayak curhat gitu ya. Tahu saya dari Indonesia, terus wah kalau di Indonesia gini-gini gampang banget mengumpulin zakat, mengumpulin wakaf, sehingga kalau yang berangkat dari private kayak wakaf hospital punya saya ini gampang banget mau mengembangkan, langsung growing, langsung bagus ya kapitalisasinya, dalam maksudnya asetnya itu langsung gede, langsung bisa buka cabang. Nih punya saya gitu ya, namanya kasih wakaf hospital. Nah, kalian bisa googling di situ nih punya saya. Ini sekarang kembang kempis karena kesulitan gitu ya, tidak gampang mengumpulkan zakat dan wakaf ini, padahal untuk keperluan umat ini saya gitu ya. Siapapun boleh berubat gratis, warga negara manapun, termasuk warga negara Indonesia yang banyak jadi TKW di sana, terus warga negara Bangladesh ya. Terkenal tuh ya, saya sedih ketika datang ke Malaysia tuh, kita warga negara, kita sebagai bangsa TKW dikenalnya, padahal kan di sana saya mau riset ya, dia sebut TKW rata-rata atau tenaga kerja asing di sana itu paling banyak yang mendominasi adalah Indonesia dan Bangladesh. Terus manapun bisa berobat, termasuk bukan hanya warga negara Malaysia kayak gitu. Tapi di sini susah gitu. Saya harus bayar semacam
ini ada potongan besar nih untuk otoritas gitu ya, negara bagian setempat. Nah, oke, ini disebut nih kalau di Malaysia itu ada MAIJ ya, Majelis Agama Islam Johor. Ini yang di negara bagian Johor. Saya penelitian ke sini juga. Ini ada besar namanya Wakaf An-Nur. Itu sudah corporate ya, sudah corporation. Sudah ini saham, kemudian segala bentuk bisnis lainnya karena di sini kebanyakan adalah wakaf produktif. Kemudian MAIS ya. Majelis Agama Islam Selangor. Ini juga negara bagian Selangor. Masing-masing itu perkembangannya nggak sama. Ada yang menonjol seperti Johor, kemudian Selangor, kemudian Kedah, Kelantan, Pahang, dan seterusnya, tapi ada yang masih kesulitan gitu ya. Itu semua tergantung pada profesionalitas nazir. Nazir wakaf dan amil zakat yang kepanjang tanganan pemerintah bagian ini ya, otoritas bagian ini untuk mengelolanya gitu. Tapi masih banyak ya, kayak Indonesia juga itu carut marut tentang perebutan tanah wakaf kayak gitu, masih diakui itu sebagai tanah warisan, itu masih ada. Kemudian pencatatan administrasinya masih belum rapi, gitu ya. Utamanya ahli warisnya mengklaim, padahal orang tuanya, kakek, neneknya, dan seterusnya itu sudah mengikrarkan wakaf, misalnya. Oke. Nah, ini. Ya, per negara bagian kalau teman-teman lihat dari benderanya dan lambangnya saja sudah berbeda-beda. Saya kurang tahu kemudian kalau urusan perzakatan dan perwakafan ini, kalau di Indonesia dari 34 provinsi itu disebut sebagai otoritas atau otonomi daerah, otonomi provinsi, apakah pengurusannya itu mirip atau totally different, karena ini semua harus dihandle nih, kita nggak bisa sembarangan kena pasal ya, meskipun kita tokoh masyarakat di situ, terus orang udah percaya sama kita, pengennya menyalurkan zakat dan wakaf melalui kita, penduduknya yang kasih trust sama kita, tapi nggak serta-merta kayak gitu. Kalau memang kita nggak dapat izin untuk mengelolanya sebagai bentuk kepanjang tanganan pemerintah, kita malah bisa dipenjara ya kalau di Malaysia itu sayangnya ya perbedaan. Meskipun dari sana top down, kemudian kalau di kita ini bottom up dari individu, dari tokoh masyarakat, dari kiai, dari ormas kayak Muhammadiyah dan NU kayak gitu. Itu plus minusnya sih gitu ya. Nah, ini unik masing-masing, administrasinya juga masih ada yang belum rapi, belum profesional ya, Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, kemudian Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis ya. Nah, ada sekitar 14 ya, 16 sama Sarawak dan Sabah. Nih, kemudian Pulau Pineng, Selangor, Terengganu. Nah, ternyata saya juga belum, saya penasaran tapi belum mencari lebih jauh wilayah persekutuan KL. Jadi ibu kota negara ini juga berdiri sendiri nih, gitu ya. Wilayah persekutuan Putrajaya itu baru ya, yang kemarin juga saya sempat ke sana untuk penelitian wakaf untuk kesehatan itu. Nah, ini masing-masing jalan ya. Jalan sendiri-sendiri, dan kalau masalah controlling dari pusat sendiri itu sebenarnya SDM-nya juga kurang. Mereka mengakui, kayak saya waktu di Wakaf An-Nur Johor ini, kami masih membutuhkan nih SDM zakat dan wakaf ya untuk mengatasi ini. Beberapa SDM-nya itu warga negara Indonesia dan masih membuka ya. Anda kan orang Indonesia, Anda sudah datang ke sini. Tolong dong kasih tahu ke orang-orang Indonesia kalau mau bekerja di Malaysia itu lowongannya banyak nih untuk menjadi
SDM zakat dan wakaf untuk mengelola ini gitu. Ya, tadi kelemahannya dibilang undang-undang secara kebangsaan atau di pusatnya sendiri masih belum strong ya, belum powerful. Jadi masing-masing kekuatan ada di negara bagian yang jumlahnya 16 ini ya. Oke. Saya coba ke Pakistan ya. Pakistan kita tahu adalah negara sempalan dari India besar, dari India yang awalnya masih utuh, tapi kemudian meskipun sama Mahatma Gandhi sebenarnya diperjuangkan. Kalau Gandhi sendiri kan agamanya dia Hindu ya, tapi dia berusaha memperjuangkan pada masa beliau itu memperjuangkan untuk bisa menyatukan ya yang sulit disatukan oleh agama ini gitu ya. Lahir tumbuh besar di negara yang sama yaitu India pada saat itu. Kemudian Mahatma Gandhi sendiri adalah orang Hindu dan dia matinya itu ditembak oleh orang Hindu sendiri ya, yang sakit hati gitu ya. Kenapa Anda sebagai orang Hindu memperjuangkan untuk mempersatukan antara penduduk Islam dan penduduk Hindu? Mbok sudahlah gitu ya, nggak terima, dia sakit hati, kemudian ditembak. Kematiannya pahlawan nasionalnya India Mahatma Gandhi adalah dimartir ya, apa namanya, ini oleh fansnya gitu ya yang seagama gitu. Nah ini Pakistan memang basicnya Islam, meskipun beberapa orang Islam ada yang kemudian tinggal dan menjadi penduduk India gitu ya. Sampai kemarin persoalan agama itu kan ada pembantaian tuh di India bagian mana yang masjidnya dirusak, orang-orang disiksa, dibantai ya. Tapi mayoritas penduduk Muslim kemudian ini menjadi satu negara, yaitu negara Pakistan gitu. Nah, kemudian kita bicara tentang bagaimana perkembangan zakat dan wakafnya. Kalau kita kembali kepada pemaparan teman kita tadi bahwa zakat juga termasuk yang terpusat kalau di Pakistan itu, gitu ya. Tapi wakafnya ini awalnya munculnya dari personal-personal, dari tokoh masyarakat setempat, membesar menjadi kepada komunitas, aktivitas keagamaan, kemudian masuk kepada perhatian negara. Kalau di sana itu ada kayak Indonesia ya, namanya, aduh itu ayam, ya. Masuk ke dalam perhatian negara. Di sana juga ada badan ya, badan zakat, badan wakaf seperti itu. Wakafnya malah berkembang banget, utamanya untuk sektor kesehatan. Kalau teman-teman juga ketik kata kunci Hamdard gitu ya, Hamdard University, Hamdard Hospital itu basisnya dari wakaf. Itu adalah perusahaan, awalnya itu perusahaan obat-obat herbal gitu ya, berkembang sampai kepada membuka cabang di 4 negara, Pakistan, India, Bangladesh, satu lagi di mana tuh? Di dekatnya 3 negara itu. Itu yang dari perusahaan herbal berkembang jadi rumah sakit berbasis wakaf, berkembang jadi Hamdard University, universitas berbasis wakaf. Itu kemudian digratiskan gitu ya. Awalnya dia tidak mengikrarkan semua perusahaan itu menjadi wakaf, hanya 80% saja. Tapi hebatnya, ini luar biasanya, bukti yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika diikrarkan 80% wakaf, itu tuh langsung jadi berkembang gitu ya, spread out
menjamur, perkembangannya itu luar biasa pesat. Akhirnya kemudian 100% menjadi perusahaan wakaf. Dan setelah itu lebih berkembang lagi, akhirnya jadi 4 negara itu. Nah, persoalan administrasi dan persoalan manajemennya itu juga mirip dengan Indonesia dan Malaysia. Ada pencatatan yang kurang rapi, beberapa tanah wakaf tidak tercatat, akhirnya diklaim menjadi milik pribadi atau ahli warisnya karena mereka pegang surat, akhirnya kalah di pengadilan. Kemudian sampai kalau di Pakistan itu sampai kerusuhan yang memakan korban jiwa kayak gitu. Terus aset-aset wakaf meskipun sudah tercatat di negara itu banyak yang hilang. Loh ini kok sekarang berubah jadi real estate nih gitu ya. Ada pemalsuan surat dan lain sebagainya gitu. Tapi intinya bahwa kalau di Pakistan itu zakat dan wakaf berperan sekali untuk mengatasi persoalan hidup orang miskin. Di sini kebalikan ya, berbanding terbalik dengan Kuwait. Kalau Kuwait itu nyaris tidak ada orang miskin dan ketika mencari kita susah untuk menemukan, di Pakistan justru banyak sekali orang miskinnya. Saking miskinnya kalau baru melahirkan ya dan tahu kalau itu perempuan malah dibunuh si bayi yang baru lahir itu ini akan menjadi beban keluarga gitu ya. Jadi tingkat kematian bayi baru lahir di sana itu besar sekali. Kemudian tingkat pelacuran juga luar biasa banyak gitu ya. Saking mirisnya karena mereka tidak bisa makan gitu ya, demi untuk mendapatkan uang agar bisa makan itu tarifnya itu murah sekali, setara Rp2.500. Kalau di Indonesia kan itu kan ngeri ya, gitu ya. Jadi sudah melakukan kegiatan dosa, hasilnya tidak seberapa, tapi demi bisa menyambung hidup. Nah itu fenomena kenyataannya terjadi di sana. Jadi sangat dibutuhkanlah ya potensi kekayaan zakat dan wakaf ini di Pakistan kayak gitu karena kemiskinannya masih tinggi, ketimpangannya juga masih tinggi, banyak orang kaya tapi baru segelintir orang, sementara sebagian besar lainnya masih miskin. Tingkat keamanannya juga ngeri di sana ya, kejahatan banyak terjadi juga. Yang dekat Pakistan, yang dekat Afghanistan itu ya, kita tahu ada yang namanya Taliban. Itu kan itu distrik-distrik ya. Distrik Kuat namanya KWAT kalau nggak salah nih. Ini kayak lembah gitu, lembah subur. Kalau kalian senang traveling itu senang traveling ke luar negeri, ya jadikan Pakistan sebagai salah satu negara yang wajib dikunjungi karena keindahan alamnya luar biasa. Tapi kalau untuk perempuan itu ada batasan-batasan ya. Misalnya sudah mendekati jam malam itu sudah harus balik ke tempat menginap. Apalagi kalau travelingnya tidak bersama laki-laki atau perempuan semua atau bahkan sendiri itu ngeri juga itu tingkat kejahatan terhadap perempuannya. Tapi negaranya tuh bagus ya, bentang alamnya indah, luar biasa dan biaya hidupnya di sana nggak terlalu mahal kayak mana ya? Kalau kita traveling ke Korea atau ke Jepang kayak gitu. Oke, nah distrik Kuat ini yang saya sebut sebagai yang masih rawan. Di sini kan ada perempuan yang udah mau mati ditembak sama Taliban. Tapi selamat sekarang menerima Nobel ya, perempuan. Siapa itu? Masih remaja, masih 22 tahunan itu yang sekarang kuliah di Inggris. Siapa namanya? Dia berani sekali juga. Oke, persoalannya itu tadi tentang administrasi dan manajemen zakat dan wakaf.
secara umum masih carut-marut, administrasinya belum rapi ya. Kita ke Turki, terakhir Thailand ya. Mohon bersabar dan mudah-mudahan masih menyimak nih teman-teman. Ya, Turki punya sejarah panjang tentang zakat dan wakaf. Kalau kita sekarang banyak mengacungi jempol kepada Presiden Turki saat ini ya, Erdogan ya, itu adalah bentuk keberanian dia sampai kepada kemarin si Erdogan ini dikecam oleh dunia karena mengubah fungsi yang namanya tempat wisata peninggalan heritage dunia, katanya Hagia Sophia dari museum menjadi masjid kembali. Sebenarnya bukan mengubah fungsi secara totalitas ya, tapi dia itu mengembalikan fungsi tempat ibadah umat Islam kepada yang semula, kepada yang seharusnya. Tapi kalau orang Islam kemudian paham ya, kenapa dia perjuangkan bisa seberani itu sampai berhasil ya mengubah Hagia Sophia menjadi masjid kembali, tempat ibadah orang Islam. Karena masjid ini, komplek tanah ini, bangunan-bangunan dan tanaman ini adalah aset wakaf gitu. Nah, kalau jadi heritage milik dunia, menjadi tempat wisata saja, itu kan aset kepemilikan menjadi punya negara, padahal dan punya dunia, gitu ya. Padahal kalau aset wakaf itu ya bukan milik negara, bukan milik kelompok organisasi tertentu, bukan milik dunia, tapi milik Allah, gitu kan? Itu yang kemudian menjadi dasar utama si pemberani Erdogan ini selama masa kepemimpinannya. Salah satunya prestasinya adalah mengembalikan fungsi Hagia Sophia menjadi masjid atau tempat ibadah orang Islam. Nah, itu sejarahnya, tapi dia juga tidak lepas dari ancaman, kan pernah mau dikudeta oleh kelompok tertentu ya, diserang segala macam. Nah, kalau kita bicara tentang sejarah zakat dan wakafnya, nggak usah diragukan lagi. Selain Kuwait tadi yang menonjol tentang wakaf produktif, kalau Turki ini ya wakaf produktifnya bahkan bisa dibilang bagi orang yang tidak suka dengan Islam membuat masyarakat malas gitu ya. Apa itu legacy atau warisan milik Islam yang namanya wakaf ini apa? Bikin masyarakat males aja gitu ya. Karena semua lahir di rumah sakit wakaf sudah dijamin. Kemudian hidup ya, hidup dengan kebaikan atau benefit wakaf di Turki itu sampai kepada kemarin yang saya sebutkan mahar perkawinan saja ditanggung oleh benefit wakaf kalau bagi yang mau menikah. Kemudian misalnya jadi pendidik, jadi pengajar, apakah tingkat SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi di Turki itu sangat keren ya, nggak kayak pengajar di Indonesia gitu ya, nggak kayak guru atau dosen di Indonesia. Kalau milenial ditanya mungkin mau nggak jadi nanti kalau sudah lulus jadi guru, jadi dosen? Enggak ah, kenapa? Gajinya kecil, bukan pekerjaan yang bergengsi, nggak keren, nggak kece. Saya mending jadi YouTuber aja, gitu ya. Rata-rata jawabnya kayak gitu. Tapi kalau pendidik di Turki itu beken, keren ya, dihargai sekali. Nah, pendidikan mereka mengajar, kemudian digaji itu juga dari benefit wakaf. Banyak banyak perguruan tinggi di sana yang maju ya, University Al-Fatih, kemudian Istanbul, Zaim Istanbul University, kemudian beberapa Bismi Alam University, itu semua merupakan aset wakaf untuk sektor pendidikan. Sektor kesehatannya pernah saya sebut juga Bismi Alam Hospital, kemudian Al-Fatih Hospital, itu juga dari aset wakaf. Nah, permasalahannya apa? Gitu ya. Administrasi
administrasi dan manajemen wakaf. Masalah ini juga kelemahannya masih banyak aset wakaf yang hilang. Ya, ini kan beberapa kesultanan, ya, menjadi sejarahnya panjang. Ini apakah kemudian menjadi aset negara, ya? Salah satu yang tadi disebutkan yang gambarnya ada ini, ya, awalnya menjadi aset negara, Hagia Sophia ini kan presidennya ganti-ganti, ya. Pada masa Mustafa Kemal Atatürk itu adalah kehancuran, ya, kemudian terjadi kehancuran. Terjadi juga yang namanya itu sekularisasi di Turki ini. Kalau KTP-nya itu mayoritas Islam gitu ya, tapi nggak pernah sholat. Kemudian sense keislamannya itu kecil. Terus kalau gambar-gambar mural gitu banyak juga, karena ini udah satu negara yang dua benua, ya. Eropa dan Asia gitu ya. Jadi pengaruh Eropanya juga kuat. Gambar mural itu banyak yang setengah telanjang dan seterusnya itu terjadi. Terus pemakaian jilbab sempat dilarang ya oleh pemimpin pada saat itu. Termasuk aset wakaf ini kemudian banyak yang hilang dimiliki oleh negara atau juga oleh kelompok masyarakat tertentu. Nah, ini persoalan administrasi dan manajemen zakat dan wakaf di Turki, salah satunya ya, kelompok tertentu. Terus, saking baiknya benefit wakaf untuk segala sektor, termasuk juga untuk kasih makan burung, kucing yang tidak bertuan, semuanya dipikirkan, itu dari kebaikan wakaf. Ini dianggap, kan pengangguran juga kemudian dijamin, kan, dianggap mempermalas, ya, menyebabkan kemalasan. Nih. Penduduk, gitu, jadi kurang effort, karena udah ada ini di cover sama benefit wakaf, itu di cover oleh benefit wakaf, jadi hidupnya itu udah ngerasa aman gitu ya, udah aman di titik tersebut, jadi kurang berusaha. Kalau di Indonesia itu orang yang kurang berusaha kan kemudian wah, untuk survive, untuk mempertahankan hidup saya harus berusaha sendiri, harus giat, kalau enggak ya nggak bisa survive. Nah, ini tuh dianggap ya, ada yang menganggap seperti itu salah satu tudingan miring terhadap wakaf gitu. Terus persoalan administrasi, persoalan manajemen. Nah, kemudian juga nih para sultan ya, berganti-ganti sultan itu berlomba-lomba, sultan atau sultanah. Sultan itu untuk raja perempuan, untuk raja laki-laki. Kalau sultanah itu untuk raja Islam yang perempuan. Contoh yang tokoh yang terkenal dengan wakafnya itu adalah Sultanah Besmi Alim. Nah, ini menarik. Kalau kalian mau ngangkat satu sultanah saja, ini pengaruh wakafnya udah luar biasa. Dia yang mendirikan rumah sakit dengan 2.000 tempat tidur, ya. 2.000 atau 4.000 ya, tapi jumlahnya ribuan dengan ratusan bangsal, itu luar biasa besar. Kemudian ini ada sampai sekarang ya, rumah sakit sama universitinya. Nah, ini salah satu sejarah perwakafan panjang. Para sultan berlomba-lomba, sultan dan sultanah itu berlomba-lomba untuk berwakaf, itu kemudian ada kayak melenceng niat gitu, bukan semata-mata karena Allah, tapi mereka berlomba-lomba dengan jumlah yang fantastis, yang besar-besaran, itu kayak prestis gitu.
kayak oh ini saya bangga ya kalau berwakaf dengan jumlah yang sekian agar saya dielu-elukan, agar saya sebagai pemimpin disanjung-sanjung oleh masyarakat gitu ya, agar dinilai hebat. Nah, itu salah satu persoalan terkait niatnya ada yang melenceng, bukan semata-mata karena Allah tapi karena pencitraan dia sendiri kayak gitu. Terus apa lagi nih? Ya, administrasi perwakafan. Kalau semua mendominasi kayak Vakif Bank ya, Vakif itu kan wakaf bahasa Turki ya. Vakif Bank itu sampai punya 400-an cabang, itu milik wakaf juga gitu ya, yang pengelolaan utamanya adalah dikelola oleh pemerintah secara terpusat. Nah, itu bagus juga. Terus saya boleh sebutlah di sini ya. Kan ada Sudan, ya Yaman gitu ya. Banyak juga kemarin negara lain, Mesir kayak gitu yang sudah disampaikan dalam presentasi teman-teman sebelum UTS. Oke. Ini saya boleh sebut Thailand lah, tetangga kita juga ya. Kenapa Bu Thailand dicantumkan? Kan topiknya adalah persoalan perwakafan perzakatan di Indonesia dan negara-negara Muslim. Nah ini kenapa saya ulas, karena bisa menjadi ibroh, bisa menjadi pembelajaran buat kita. Kalau disebut perkembangan perwakafan di negara sekuler, salah satunya adalah Thailand masuk. Saya tidak mau menyebutkan meng-highlight ya, menggarisbawahi sekulernya, tapi saya mau sebut bahwa wakaf juga berkembang pesat di negara minoritas Muslim. Saya lebih tepat menggunakan diksi atau kata-kata seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ibroh ya. Dari mananya Bu wakafnya? Nggak terdengar juga kok. Kalau di Thailand kan kita kenal, oke lah, yang ekonomi Islam ya kuliner halal gitu ya, udah banyak didengar. Kemudian di sana itu ada center atau ada jalan halal gitu ya, sudah dikenal juga. Kemudian Thailand menjadi dapur halalnya, pusat dapur halal dunia gitu ya. Kenapa bukan Indonesia? Indonesia konsumennya ya, konsumen terbesar halal dunia. Tapi kalau dapur atau pusat halal, produk kuliner halal dunia itu Thailand ya, padahal bukan mayoritas Muslim. Ini kita sedih sih gitu ya sebagai warga negara Indonesia. Tapi bisa kita ambil pelajaran. Oke, kita bicara Thailand ini zakat dan wakafnya. Kalau tentang perkembangan, tentang pertumbuhan zakat wakaf dimulai itu dari Thailand bagian selatan. Thailand bagian selatan itu utamanya di Provinsi Pattani namanya dan Hat Yai ya. Nah, ini posisinya di mana? Kenapa kemudian di situ berkembangnya, bukan di provinsi lain? Karena posisinya ini yang paling dekat dengan Malaysia ya. Kalian bisa tuh kalau mau pakai jalur ke Thailand, pakai jalur Malaysia ya, pakai lewat Pulau Pinang dan seterusnya itu arah-arah sana tuh bisa ya, pakai jalur darat nanti nyebrangnya gitu. Tapi saya ada cerita menarik ketika dalam sebuah forum ilmiah, dua orang tokoh Thailand Selatan dari Pattani, profesor dari sana, dari Universitas Pattani, ya, itu hadir ke Indonesia, terus wanti-wanti kasih pesan ke Indonesia, ke orang Indonesia. Kalau kalian datang ke Thailand, utamanya Thailand yang di daerah-daerah, bukan di pusat kotanya, jangan ngaku kalau kalian ini orang Indonesia gitu ya.
Kenapa? Gitu. Ngaku aja dari Malaysia lah. Itu bahasa Malaysia kan sikit-sikit bisa ya. Itu pelajarilah. Loh kenapa? Wajah kan udah mirip, kerudung juga sudah biasa ya, nggak bisa membedakan antara orang Malaysia dengan Indonesia. Kenapa kami harus mengaku sebagai orang Malaysia? Bukan berbangga diri mengaku kami wisatawan dari Indonesia. Karena kalau di Thailand secara umum, utamanya Thailand yang di daerah, itu Indonesia terkenal dengan terorismenya, gitu ya. Nanti mereka ketakutan, kalian nggak bisa diterima, bisa nggak lancar itu traveling ke Thailand daerah itu, gitu ya. Mereka itu lebih kenal yang Amrozi, yang Imam Samudra, yang meneror ngasih bom-bom di Bali sampai sekarang itu, gitu ya. Jadi ngeri sekali ulah oknum yang mengatasnamakan umat Islam. Efeknya ya ini ya. Nilas titik merusak susu sebelanga, kita jadi terhambat, bisa dicekal loh kita di sana gitu ya kalau nggak pandai-pandai melipir gitu ya, melihat apa yang sedang terjadi di sana. Itu warningnya gitu ya. Apalagi kalian yang suka backpackeran nih. Di Thailand, di provinsi-provinsi itu kan banyak yang unik sekarang. Oke, kenapa di Thailand Selatan? Kenapa di Patani dan di Hatiai? Karena mayoritas suku penduduk Thailand Selatan itu adalah suku Melayu. Suku Melayu mayoritas agamanya adalah agama Islam. Wajah-wajahnya masih kayak kita, gitu ya. Wajah-wajah Melayu. Bahkan dalam satu pelatihan 2 tahun yang lalu di IPB ada 6 orang peserta dari Thailand itu malah berjilbab besar ya, jilbabnya nggak kayak ibu ini yang kecil biasa aja. Mereka itu yang jilbab besar pakai gamis gitu. Wow, betapa ini ya religiusnya mereka itu gitu, sangat menjaga sekali dan nggak mau salaman sama yang bukan muhrim gitu ya. Nah itu mereka kami penduduk Thailand gitu ya, in English, kami penduduk Thailand. Oh, bukan Malaysia, bukan, sukunya aja yang Malaysia. Nah, karena mayoritas penduduk Melayu dan yang mendiami Thailand Selatan itu adalah Muslim, makanya zakat dan wakaf berkembang di sana. Itu. Yang unik apa? Di sana, di Patani itu ada yang namanya kota wakaf. Ya, wakaf city terintegrated, ada rumah sakitnya, ada universitasnya, ada perkampungannya, ada mallnya, semua berbasis wakaf. Dan salah satu yang utama sumbernya dari mana? Dari Kuwait yang tadi saya sebutkan, ya, karena Kuwait kan alokasinya sudah ke seluruh dunia, ya, juga dari Dubai. Nah, tapi kendalanya ini singkat saja. Kalau di Thailand itu manajemen dan administrasi kerapiannya itu belum merata, meskipun di provinsi lain selain Patani dan Hatiai ini juga berkembang lah, juga tumbuh lah gitu ya, ada sisi-sisi zakat dan wakafnya, tapi titik-titik tertentu aja gitu ya, belum merata dan masih terkendala regulasi. Karena regulasinya utamanya kan ke pemerintah pusat ya, ke yang masih sangat sekali didominasi oleh Raja Thailand gitu. Meskipun ada juga yang duduk di pemerintahan itu yang orang Islam gitu ya, tapi dia belum bisa mengambil kebijakan secara kuat, belum mencengkram kuat di sana gitu. Jadi masih PR berat juga nih para pejuang wakaf yang di Thailand ini. Mereka banyak menggandeng Indonesia dalam perkembangannya. Oh ya, ini saya sebut tadi yang City Wakaf City itu Al-Madinatus Salam, ya. Thailand, kalian cari juga langsung ketemu nih. Ini apa di Indonesia mana ada Wakaf City yang terintegrated gitu, satu komplek terdiri dari semua sisi atau aspek kehidupan yang dibutuhkan sehari-hari oleh manusia,
Di Indonesia malah belum ada ya. Kalau di sana sudah ini komplek Madinatus Salam ini luar biasa, semua sudah ada ini. Gitu. Terus ya, masih banyak belajar dari Indonesia tentang wakaf produktif ya, wakaf uang, wakaf saham, wakaf sukuk dan seterusnya gitu. Ya, kalau sama Malaysia sifatnya sekarang komparasi aja karena merasa sudah sejajar perkembangannya gitu ya, meskipun masing-masing punya keunikan tersendiri, punya perbedaan tersendiri. Kalau Thailand sifatnya masih banyak belajar dengan Indonesia gitu. Teman-teman yang kampus lain itu juga sudah kayak program outbound gitu. Program mahasiswanya program outbound ke Thailand. Salah satunya mengunjungi kota wakaf ini di Madinatus Salam. Kurang lebih itu, apakah ada diskusi untuk 2 orang saja sebelum mungkin kita sampai 10.30 ya, mohon maaf ini kondisi saya luar biasa meriang hebat ini, meriang tinggi. Silakan kalau ada diskusi 2 orang discussion. Masih ada waktu 8 menit lagi ini. Oh ya, saya mau ngomongin ini nih, rencana guest lecturer atau visiting lecturer atau program kuliah tamu nih. Kalau mata kuliah lain sebelum-sebelumnya apakah membuka juga partisipan dari luar atau khusus partisipasinya mahasiswa IBS sendiri terkait mata kuliah tersebut? Silakan diwakili untuk dijawab siapa. Biasanya mahasiswa IBS sih, Bu. Hanya satu kelas itu, misalnya. Oh. Ada angkatan lain juga, Bu. Oh. Kadang. Kuliah tamu siswa. Kalau angkatan lain berarti mata kuliah yang lain mereka. Kurang tahu deh, Bu, kalau mata kuliah. Yang mengambil mata kuliah JISWAF juga, Bu, boleh ikut biasanya, Bu, semenjak online. Oh, oke. Atau yang serumpun misalnya, kalau ini Kombis sama kewirausahaan Islam, itu kan satu rumpun dengan marketing syariah, kemudian yang rumpun yang lain mirip itu. Kurang tahu sih, Bu, kalau itu. Ya. Terus kalau waktunya ngikutin sama itu, waktu KBM atau menyesuaikan dengan bisanya si dosen tamu? Kayaknya dia sesuaiin sama bisanya dosen tamu deh, Bu. Oke. Termasuk kalau misalnya si dosen tamu tuh bisanya Sabtu atau Ahad gitu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Bu. Ya. Menyesuaikan. Yang sudah apa, Dek? Mata kuliah yang lain? Waktu itu mata kuliahnya Bu Puspita apa ya? Lan yang kita di ini tentang BM di Aud, bukan yang rame-rame gitu. Iya, tentang itu, Bu. Yang ini yang terbaru mah ini Bel yang Bu Alvin. Yang BMT Oh bukan? iya, yang Bu Alvin ada, Bu. Jadi kelas lain bisa gabung gitu? Iya, Bu, biasanya terbuka buat IBS aja sih, Bu. Iya, Bu. Gitu. Mungkin nanti dipublikasiin, jadi kalau ada yang mau ikut ya ikut gitu, Bu. Oke, availability dosen tamunya. Saya coba tanya lebih lanjut ya. Iya, Bu. Iya, terus ada tema khusus gitu nggak? Apa Iya, temanya itu ya nama mata kuliah itu gitu yang diangkat? ada Biasanya temanya. khusus sih, Bu.
biasanya. Lebih menjurus. Menjurus ke Apa yang topik mau diangkat gitu. lebih ke praktiknya gitu. Misalnya mengundang praktisi. Iya, Bu. Oke. Ini waktunya sama dengan waktu KBM atau tentatif 2,5 jam gitu, atau nanti tergantung misalnya diskusinya rame itu bisa lebih. Berapa? Ingat nggak? Standar sih, Bu. Ya, Standar. Iya. Terus kalian dapat e-sertifikat nggak? Enggak sih, Bu, biasanya. Seingat saya Gimana, sih, Ulan? Keputus? Seingat saya sih enggak, Bu, enggak dapat Aku ada, cuma dosen tamu datang aja. Saya coba usulkan ya ini. Tapi ini tidak bisa digeneralisir untuk mata kuliah lain, mungkin memang tidak menetapkan diberikan e-sertifikat untuk kuliah tamu ini ya. Iya. Gitu. Ya. Mudah-mudahan dapat ini kan bisa memperbanyak sekalian. E-sertifikat. Terus dulu yang Bu Alvin itu saya baca sekilas tapi semester sebelumnya mungkin ya. Jadi kalau mahasiswa mata kuliah yang bersangkutan itu diwajibkan. Terus mahasiswa mata kuliah lain atau rumpun mata kuliah yang lain atau jurusan lain masih di IBS atau malah mahasiswa luar itu boleh bergabung gitu. Nanti saya tanyakan lebih jelas lagi diwajibkan. Kalau lainnya encourage. Oke. Kurang lebih itu dulu lah. Ini yang baru saya ingat yang saya tanyakan ke teman-teman semua. Apakah ada? Saya mohon maaf ya, nggak bisa full sampai 11.20 nih. Untuk ngos-ngosan. Ya. Oke. Apakah ada? Masih 2 menit lagi, satu aja boleh. Atau ada mau menyampaikan hal yang lain? Bicara zakat wakaf ini, iya ya. Oke? Belum? Belum, Ibu. Ya. Ika Putri nih kayak Bu, siapa ya dosen akuntansi? Sorry ya. Iya, Ibu. Itu siapa ya namanya ya? Tahu nggak? Saya daripada tiap lihat Ika Putri, saya pendem aja. Kalau udah saya ungkapin kan setelah itu enggak. Siapa, Ibu? Saya nggak hafal dosen akuntansi, Bu. Enggak ya. Sekarang mungkin udah nggak intens, apalagi sudah belajar dari rumah kayak gini. Bu Ira, tahu namanya Bu Ira? Nggak tahu, Bu. Belum. Mungkin pernah Habis lihat ini tapi kayaknya nggak tahu namanya. Bu Ira Geraldine, dia itu dosen pinter. Penelitian, terus metodologi penelitiannya juga pinter, akuntansinya pinter. Mirip, habis ini kayaknya dicari deh. Mukanya mirip beneran nggak? Jangan-jangan gue tulis ini doang, halu doang.
Tapi lihat kayak gini, Bu Ira gitu. Kalau udah saya omongin kayak gini, habis itu enggak lagi sih, lewat doang. Ya udah, makasih banyak. Absen terakhir dong. Ayo on cam sebelum closing. Yang pada izin ke toilet nih, nggak tahu udah balik apa belum. Oke. Ya. Ibu lagi nggak bisa on cam, Bu. Siapa? Ijaz, Bu. Bu, saya nggak diizinin on cam, Bu, sama ininya, Bu. Mau on cam nggak bisa, Bu. Hostnya ya? Kenapa hostnya bisa ini? Hostnya siapa sih? Hanif. Belum dong. Dafa ada, Daf. Raisa Bia. Hanif kenapa? Hanif juga nggak on cam. Oke, 1, 2, 3. Ya. Makasih banyak ya. Saya mohon maaf kalau ada kekeliruan penyampaian pada majelis ilmu pada hari ini. Kalau ada keliru itu tentu saja datangnya dari saya pribadi. Kalau ada benar itu datangnya dari Allah. Mohon dibukakan pintu maaf. Terlebih ini adalah momen Ramadan, ya. Saatnya kita memohon maaf kepada sesama kita. Saatnya kita memohon ampunan pada Gusti Allah. Mohon maaf pada kedua orang tua. Itu coba paling penting juga, ya. Gitu. Kalau orang tua ridho, Allah ridho. Jadi ini momen yang paling penting. Kalau pernah ada perselisihan antara kalian dengan ibu atau bapak kalian, itu utama sekali, ya. Sekarang saatnya tepat, ya. Jangan sampai menunggu Idul Fitri baru habis sholat Id terus kalian agak-agak gengsi gitu. Sungkem sama ibu bapak kalian, tapi lakukan dari sekarang karena kita nggak pernah tahu, ya, umur kita apakah sampai kepada 30 hari terakhir Ramadan atau enggak gitu, ya. Oke, terima kasih banyak. Kita cukup dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Izin pamit, ya. Iya, Bu.